Ada nggak sesuatu misalnya ini kalau secara logika, Iya. mau diapain pun, mau pakai ini nggak mungkin nih datanya Iya. berubah gitu ya. Ya, di situ terjadi sel darah putihnya ada positif 1. Jadi di lapangan pandang itu 1 gitu loh. Setiap pindah. Proteinnya positif 2. Oke, terus dokter muslim ini belajar pasal kasau dengan baik dan benar, dengan open mind gitu ya. Karena saya belajar juga dulu ke open mind banget. Jadi sama loh, gimana sih saya dokter gitu kan? Siapa yang ngajar? Harus Mujahid ini siapa lagi dia? Sengaja nih belajar pasti dan tidak sengaja. Allah sudah perjalankan bahwasannya ada iklan masuk tuh, pengobatan akhir zaman. Gila, pengobatan akhir zaman. Itu yang di benak saya kan. Jangan fokus di nilai. Betul kan? Ustadz juga nyampaikan, jangan fokus di nilai gitu kan. Itu tapi bukan domainnya kita. Itu bukan domainnya kita. Tapi ada terusnya itu. Kalau keluhannya hilang, nanti nilainya akan ikut gitu loh sebenarnya. Dok, balik lagi nih dok ke soal tadi kesinkronan kan. Iya, sinkron. Ada data yang ini nggak? Kalau tadi kan hal-hal yang langsung onsite itu Pan ya? Onsite dan kemudian mungkin tidak mengganggu keilmuan ya. Oke, siap. Ada nggak sesuatu misalnya ini kalau secara logika, Iya. mau diapain pun, mau pakai ini nggak mungkin nih datanya berubah gitu ya. Ya. Saya nggak tahu lah, mungkin di keilmuan ini ada penyakit-penyakit tertentu yang kalau kolesterol kan ya bisa naik bisa turun. Yeah. Kalau ini kondisinya sudah turun ya akan terus berlanjut gitu ya turunnya. Akan sangat bukannya impossible kesannya menahan lah, nggak sampai artinya secara keilmuan nyaris tidak ada gitu kan yang betul. Kemudian berubah menjadi membaik atau bahkan sembuh. Iya, baik. Coba ya kita buka slide ya, slide yang ini slide yang atas yang belum yang ini, yang lain. Terus ada berapa tuh? Yang bukan. Lagi yang pertama terus. Oke. Buka lagi terus. Ini. Ini. Bisa dilihat di layar ya. Di layar itu beliau keluhannya tekanan darah tinggi. Oke. Terus kencingnya berbusa. Darah tinggi, kencingnya berbusa. Keluhan yang dirasakan pasien maksudnya? Keluhannya itu ya sering pusing memang. Sering pusing, terus berbusa. Tensinya tinggi, beliau akhirnya berobat. Nah, berobat ke salah satu sejawat, akhirnya diperiksa darah dan kencingnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di situ darah, kita lihat ya itu ya, bawa lagi. Nah, bawa lagi terus. Nah, itu ada kimia klinik yang kreatin ya. Nah, kimia klinik yang cukup. Itu kan ada 2,3. Nah, 2,3. Nah, 2,3. Ya, dari sini diperiksa kadar ginjal itu ya, kesehatan ginjal lah istilahnya ya. Intinya kreatinin ini sebagai patokan ginjal itu berjalan dengan baik atau tidak gitu. Ini terkait dengan fungsinya ya? Iya, fungsinya. Kan normalnya itu di 1,1 ya, 1,17. Macam-macam tergantung labnya juga sih, dia pakai patokan nilai rujukan berapa tergantung alatnya juga kan. Intinya ini kalau lihat di rujukannya, iya, rujukannya normal, dia tidak normal, tinggi ya? Cenderung tinggi gitu. Nah, cenderung tinggi dan kalau ini dibiarkan kasus ini, karena darah tingginya tidak kita evaluasi, kita tidak menurunkan dan lain sebagainya, itu kreatinnya bisa naik terus sampai batas-batas misalnya di 4,5 atau 5 itu sudah orangnya keracunan sama darahnya sendiri karena ginjalnya nggak menjaring dengan baik. Karena nggak menyaring dengan baik, akhirnya darahnya yang kotor tadi akan ikut aliran darah kembali ke atas sehingga kita akan keracunan darah kita sendiri. Yang terjadi orangnya mudah sesak, lemas, kemudian jadi mempengaruhi semua, ya kan semua dari karena badan dialiri kita. darah kan? Nggak ada satupun badan kita yang nggak dialiri darah. Kalau yang ngalir itu adalah sampah, yang terjadi apa? Yang terjadi ya kita akan menggunakan metabolisme itu dari darah yang banyak mengandung sampah. Nah, di tengarai, di saluran kencingnya, di situ belum, ini nih, bawa lagi slide-nya. Di ini ya, nah itu di tengarai ada albumin yang ada di dalam kencing. Bawa lagi.
balik lagi terus. Nah itu ada albumin, ya. Ini pemeriksaannya bagus, mikroalbumin. Di tempat saya nggak ada. Ini mikroalbumin, tapi kalau ya jauh, normalnya 20 itu 690. Jadi artinya apa? Artinya besar kemungkinan ini ginjalnya bocor. Ginjal itu kan penyaring darah. Darah disaring ginjal, yang kotor dibuang, yang bersih dibalikin kan. Nah, ini ginjalnya jadinya bingung. Yang kotor naik, yang bersih dibuang. Kalau albuminnya turun terus tuh kan albumin itu kan protein ya. Jadi kalau jumlahnya turun itu terjadi bengkak di mana-mana. Makanya orang gagal ginjal kan bengkak tuh, menemukan karena nggak bisa kencing, juga salah satu albuminnya berkurang sehingga cairan itu kemana-mana, sesek dan lain sebagainya. Nah, cuci darah itu solusinya, karena ginjalnya nggak bisa nyaring, akhirnya cuci darah yang menyaring. Gantinya ginjal, menggantikan itu. Nah, ini akhirnya datang ke tempat praktek saya di bulan Agustus, insya Allah ya, September, kemudian beliau sudah mengkonsumsi obat di bulan yang itu. Itu hasil lab itu sudah mengkonsumsi obat-obatan 6 bulan. Dengan kondisi ini update terakhir. Ini evaluasi terakhir setelah 6 bulan. Setelah treatment obat seperti ini. Obat-obatannya seperti itu, kemudian belum ada kemajuan. Kenaikan atau mungkin ada penurunan? Enggak, ya semakin naik gitu, nilainya semakin, kreatinnya semakin. Ya awalnya 1,4 naik 1,6. Jadi setelah 6 bulan treatment 1,7 gitu kan. Treatment terakhir ini update-nya di 2,3 gitu. Nah, kemudian datang ke tempat saya gitu kan. Saya bilang ini udah kasusnya spesialis nih. Saya udah dari sana, Dok, gitu kan. Jadi gimana? Ya kalau mau pakai cara saya sedikit berbeda metodenya, karena untuk menyebut kesembuhan itu kan jalannya banyak kan jalan itu. Mau pakai doa minum air aja kan. Ya Allah yang menyembuhkan. Ya Allah yang menyembuhkan kan, semuanya sama di PAZ kan juga ketauhidan itu nomor 1, bukan terapisnya, bukan metodenya, tapi beliau benar-benar meminta sama Allah untuk sembuh kan, atau minimal keluhannya hilang gitu kan. Datang itu obesitas, gemuk orangnya. Gemuk, tensinya cukup tinggi 160. Nah, kemudian datang ke saya itu di bulan September karena beliau punya kemampuan secara finansial. Saya minta untuk screen yang tadi, yang ini ya. Nah, coba buka labnya. Ini yang tanggal 28 September. Ada nggak situ? Coba dicek 28 September. Tanggal di bawah. Di bawah, tanggalnya di bawah. Oke. Bukan ini. 28 September, tanggalnya di bawah. Ada. 28 September betul. Oh, Januari belum, yang September. Jadi September. Kita urutkan. Alhamdulillah beliaunya ini rutin. Tiap bulan beliau tanpa saya minta ngecek sendiri gitu. Oke, sambil dicari ya. Mungkin nanti dicari di September ya. Tapi gini, kalau menurut keilmuan kedokteran ya, kedokteran tentunya kan pasti punya ini panjang lah, bijakan panjang. Kalau terkait dengan kasus seperti ini, itu peluang ya, ketika sudah penurunan fungsi ginjal dengan ukuran-ukuran yang sangat jelas di atas kertas, adakah treatment yang memungkinkan fungsinya bisa kembali naik? Tentunya dengan dukungan, bukan cuma pengakuan pasien ya. Dengan misalnya tadi kreatininnya kemudian turun. Ada. Jadi kalau secara obat-obatan ada banyak itu yang bisa nurunkan. Tapi beliau sudah mengkonsumsi itu 6 bulan. Jadi datangnya ke saya itu sudah bukannya belum berikhtiar, belum. Dalam proses bukan ya? Bukan gitu. Bukannya beliau tidak melakukan itu gitu, tapi sudah. Nah, 6 bulan itu sendiri kalau menurut persepsi medis itu sesuatu yang ya cukup lama sudah 6 bulan itu. Artinya bukannya pengobatan baru 6 bulan harusnya 2 tahun gitu enggak ya? Oh, TBC 6 bulan. Oke. TBC 6 bulan gitu kan, artinya kan ini sudah cukup lama. Artinya respon tubuhnya dianggap tidak cukup, kurang cukup menggembirakan hasilnya gitu loh, sehingga datang ke tempat saya. Sudah ketemu yang September?
28 September. Oke. Nah pilihannya sebelum Iya. dokter Sapuler, pilihannya adalah kalau dia mau melanjutkan proses ini, mungkin ini sudah ranahnya spesialis Iya, atau sudah subspesialis mungkin lah. Jadi spesialis. Walaupun dia mau melanjutkan, tapi dia memilih untuk mencoba untuk metode ini, lain. ya gitu. Jadi waktu datang ke tempat saya itu kita cek ya, saya memastikan tidak ada diabetes, saya cek HbA1c, gula darah gitu ya. Oke. Yang tadi sudah tanggal Dinaikkan. Ini yang sudah September ini. Ya ini September ya. Oke, itu kreatinnya Turun sampai ketemu. September kan itu kan? Ada itu kan kreatin. Nah, ketemu saya kan Agustus. Iya. Agustus tensinya masih cenderung tinggi kan, 160. Untuk obat-obatan ginjal saya minta untuk di stop. Tapi obat darah tingginya masih waktu itu. Masih ya. Masih obat darah tinggi, cuman saya kasih gerakan terapi. Darah tingginya lanjut ya, karena saya nggak mau langsung cut off the signal. Nanti dia, ya kita paham lah, obat itu kalau sudah dikonsumsi lama, habis itu kita langsung berhenti jelek, itu nanti udah gitu. Jadi kita pelan-pelan tempering off lah, saya tempering off kan. Nah, coba kita cek. Ini, oke, ini alatnya beda dari yang pertama. Alatnya berbeda, ukurannya juga berbeda. Nah, nanti 6 bulan ke depan itu alatnya sama. Alatnya sama ya. Ini screening seperti yang sebelumnya. Nilai normalnya ya yang nilai normalnya yang berbeda, Tapi rujukannya kalau berbeda. angka hasil pemeriksaannya itu kan apa yang ada pada tubuh pasien kan. Bisa jadi alatnya juga beda, itu bisa jadi berubah. Tapi nggak apa-apa, nanti patokan 5 bulan. Karena terpaut jauh dari yang. Oke, kita boleh curiga bukan karena perbaikan tapi karena perbedaan alat gitu ya maksudnya. Saya khawatirnya ada perbedaan alat sehingga hasilnya beda gitu kan. Ya iya memang. Ini saintis banget ini. Iya, Artinya tidak mudah begitu saja. Tidak mudah begitu saya percaya, ini nggak mungkin nih gini. Kalau masa langsung turun gitu kan. Nggak kepedean gitu ya. Nggak kepedean. Saya udahlah biarin aja dia masih minum obat kan. Udah lanjut aja minum obatnya, tapi bukan yang obat ginjal. Bukan. Tapi hanya obat darah tinggi aja. Plus terapi Plus terapi. Plus terapi ada kemajuan nih. Saya anggap ini aja kemajuan nih. Dari 2,3 jadi 2,06. Asam uratnya masih tinggi tuh. Berarti ginjalnya kan bermasalah itu. Gitu kan. Nah, akhirnya gini Pak. Tambah ya. Perbaiki badannya, tidak hanya melakukan gerakan ini, tapi tolong berenang seminggu 2 kali sama berkuda. Orangnya kan gemuk. Itu 2 hal yang sangat most recommended ya. Iya. Jadi berenang. Wah, saya nggak bisa berenang. Nggak tahu gimana caranya. Mau sembuh atau gitu kan? Berenang. Berkuda ya. Berkuda siap. Karena beliau mampu kan. Berkuda juga nggak murah juga kan. Nah, berkuda. Berkuda seminggu 2 kali. Bahkan sekarang jago dia daripada saya. Wah. Ya. Oke, sekarang lanjut bawah. Itu ada kencingnya itu bawah. Kalau tadi pemeriksaannya mikroalbumin, saya nggak punya alatnya. Tapi kalau ini pemeriksaan pakai mikroskop. Ya, di situ terjadi sel darah putihnya ada positif 1. Jadi di lapangan pandang itu 1 gitu loh. Setiap pindah. Proteinnya positif 2. Oke, terus ke bawah. Terus apa lagi tuh yang ada? Positif 2 tuh apa? Punya nilai mana apa? Ya, jadi bagi setiap yang awam nih, gitu. Satu lapangan pandang itu ada proteinnya, satu pindah lapangan pandang lagi gitu. Kan itu kan mikroskop itu kan cuma sekian nih. Tapi geser sedikit dia sudah ganti lapangan pandang kan. Kalau dari sisi tingkat keparahan atau tingkat ya semakin banyak positifnya berarti semakin bocor itu kan. Paling ambang 2 ini kan mungkin bagi sebagian orang, Mas 2 aja di persoalan. 2 itu banyak kalau ya kan bagi orang awam nih, bagi orang kalau awam. mikroalbumin yang tadi itu 690 tadi. Jadi plus 2 itu sebenarnya itu udah bocor gitu loh. Udah ada masalah ya, gitu loh. Kadang-kadang kita berpikir cuma 2 aja gitu kan. Tapi karena kita awam, tapi sama bagi kayak seorang, ini, Rp2 sama 2 miliar. Bagi seorang dokter protein 2 itu udah warning gitu ya sebenarnya. Ada yang plus, ada yang tidak terhitung juga kan. Tapi intinya bocor gitu loh. Jadi akhirnya protein yang harusnya dibawa balik malah dibuang. Ini mohon maaf dok, saya agak rewel. Kenapa? Karena ya dokter sedang bicara bukan dengan seorang dokter dan yang nonton ini bukan dokter semua dok. Iya, makanya saya akan bawa ini sesederhana mungkin supaya mengenai angka-angka ini kadang-kadang. Ini sama kok. Saya bercerita seperti ini itu hampir kepada semua pasien saya gitu. Jadi di tempat saya yang paling lama diskusinya daripada Oke, fine. Sampai sini plus 2 kita yakini bahwa ini masih masalah gitu ya. Masalah. Nah, terus kemudian itu udah kan? Nah, sekarang latihan ya, Pak. Oke, siap. 8 center. Coba kita cari yang selanjutnya. Perkembangan selanjutnya. Oktober miss dia. Oktober, terus, tapi tanggal 1 November. Oke. Nah, ini 1 November. 1 November udah. Nah, tuh.
ini. Oke. Oke, berarti dengan kata Risperidus alatnya ya, alatnya tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Itu ternyata kreatinnya turun sedikit 0,04. Oke. Intinya sudah ada grafik turun. Ya, dengan apa? Dengan latihan rutin. Tapi ini masih belum rutin banget ini. Orangnya masih belum rutin banget. Dengan tidak lagi mengkonsumsi obat yang sebelumnya. 6 bulan itu sudah enggak. Tapi dia latihan rutin. Terjadi penurunan tuh asam uratnya. Ya, kemudian kreatinnya juga turun tuh. Meskipun segitu nilainya. Ini pakai alat yang sama. Pakai alat yang sama. Jadi, nah, ini saya mulai kita tidak lagi ragu karena intervensi alat ya. Ya, gitu. Alatnya sama. Oke, sekarang lihat ke bawah kencingnya. Ini proteinnya masih 2, tapi leukositnya negatif. Oh iya. Padahal saya nggak ngasih antibiotik. Saya nggak ngasih antibiotik. Kalau leukosit itu menunjukkan sel darah putih ada infeksi tuh. Menunjukkan infeksi. Ya, biasanya kalau prosedur medis harusnya dengan antibiotik. Iya, atau bahkan lebih detailnya lagi nanti kencingnya dikultur tuh. Oke, untuk menentukan. Iya, menentukan bakterinya apa, antibiotiknya apa kan? Dan ini tidak ada prosedur melakukan itu nggak karena ada. menggunakan. Saya nggak punya inkubasi. Nah, maksudnya upaya nggak ada. treatmentnya tidak ada. Saya sengaja tidak ngasih antibiotik. Oke. Ya, karena beliau sudah mengkonsumsi panjang juga. Antibiotik sudah dikonsumsi sebelumnya. Nah, maka saya pakai ini aja. Oke, nah setelah itu next nih, bulan selanjutnya Desember. Oke, Desember ya. Ini data bukan dari saya loh. Oke. Ini saya data dikirimi pasiennya. Saya nggak nyimpennya di rekam medik kan? Ini pasien ini ngirim ke saya. Saya minta datanya yang lengkap dong, bukan dari klinik. Oke. Ini yang ngirimi pasiennya malahan. Tapi ini ini diperiksa dengan alat yang sama dengan yang bulan. Alat yang sama itu kan isinya punyanya pasien, itu kan punya pasien. Kopinya ada di rekam medik. Rekam medik itu punya saya rekam medik. Ini yang dia pegang. Iya, dia pegang yang dikirimkan ke saya nih. Jadi saya dapat data ini bukan dari saya dari klinik ini bukan ya, tapi beliau yang melaporkan. Bahwa iya tentunya memberikan kabar gembira. Kabar gembira gitu kan. Karena saya juga kan perubahannya nih. Iya gitu kan. Nah sekarang kita cek nih di bulan 1 Kamis 1. Tadi Agustus. 1 Desember. Agustus, September lewat, November. Oktobernya lewat, tapi 1 November kan. Nah sekarang bulan Desember. Itu berapa tuh? 178. Iya. Terus yang bawahnya lagi? Bawahnya lagi? Kita lihat kreatinin sama leukosit tadi udah hilang ya. Nah, leukosit proteinnya masih positif. Masih berkurang lagi kan? Ini kabar bahagia. Tadi kalau 2 saja dianggap berat, kan kita sudah awam ya. Turun angka 1 itu udah setengahnya. Setengah. Dan dari sini saya hentikan obat. Karena tensinya normal. Oke, tensi sudah normal. Tensi normal, beberapa kali pengaturan, beberapa kali pemeriksaan, balik di rumah. Kan beliau saya minta untuk ini, untuk sering ditensi ya. Kalau memang nggak tinggi di 110, 120, obat darah tinggi nggak usah dikonsumsi. Akhirnya beliau stop. Nah terus setelah di stop, terus selama beberapa bulan. Nah sekarang coba, tadi Januari ya? Tadi Januari. Januari. Sekarang masih di bulan Januari tapi akhir tanggal 28 Januari. Oke. Nah itu tuh. Nah ini hampir sebulan kemudian juga cuma sebulan kemudian. Oke, nah ini. Wow. Ini. Kreatinin normal. Kreatinnya normal 1,3. Dan sebagai seorang dokter, saya pusing nih lihat ini. Kenapa dok? Kenapa harus pusing? Kan apa ya? Kok bisa gitu? Oke, untuk menyatakan kok bisa, umumnya tidak bisa. Umumnya tidak bisa. Saya punya beberapa kasus itu nggak minum obat, tambah parah. Umumnya tanpa obat tidak bisa turun, apalagi sampai normal. Iya. Nggak bisa. Menarik. Nggak bisa, harus tuh. Meskipun dengan obat punya peluang ya. Punya peluang, minimal menahan. Nggak semakin tinggi. Tapi gitu yang kan? bersangkutan pernah dicoba dengan obat tidak membaik. Tidak membaik. Ini malah tanpa obat. Betul. Angkanya mendukung. Betul. Normal. Ini yang membuat dokter malah. Iya. Bukan pusing ya sebenarnya. Bukan pusing sih, lebih karena gini loh. Mungkin pertanyaan besar, what happened? Gimana ya? Bagaimana sebuah gerakan sederhana itu yang awalnya adalah menurut saya
Ini ya karena pemahamannya di Pas Trooper itu adalah jangan fokus di nilai, betul kan? Ustadz juga nyampaikan jangan fokus di nilai gitu kan. Itu tapi bukan domainnya kita. Itu bukan domain kita. Tapi ada terusnya itu. Kalau keluhannya hilang nanti nilainya akan ikut gitu loh sebenarnya. Nah, beliau sampaikan begitu. Beliau fokusnya karena ini udah jangan fokus di nilai. Keluhannya yang penting keluhannya gitu aja kan. Ya karena kita nggak mungkin kalau bukan seorang dokter mengecek sampai begini gitu. Selama kita kawal keluhannya. Betul. Terus diperhatikan, insya Allah itu akan. Betul. Dan kabarnya baiknya adalah Pas Trooper itu ada 400 dokter. 400 dokter. Nanti ini coba challenge lah. Nanti ya di akhir challenge. Gimana kalau semua dokter Pas Trooper itu yang aktif berpraktek dan menterapi, kumpulkan data sebanyak mungkin. Supaya kita bisa memberikan solusi ini kepada umat ya. Memang gini dok, kan teman-teman yang ratusan orang dokter ini kan mereka praktisi. Iya, ada yang aktif, ada yang enggak. Mereka gitu praktisi kesehatan. Praktisi kesehatan. Bukan ilmuwan. Bukan ilmuwan. Bukan peneliti gitu ya. Bukan peneliti. Karena di dunia medis sekalipun kan, nggak semua dokter peneliti. Nggak semua gitu. Nggak semua dokter peneliti farmasi, nggak semua dokter peneliti tindakan. Betul. Kan karena sebagian besar kita praktisi. Betul. Saya yakin datanya ada, tapi siapa yang mau mengolah data itu, siapa yang mau menggunakan AI gitu kan ini. Belum lagi budgeting. Budgeting itu luar biasa. Ini kalau periksa udah berapa kali nih? Ini kan nggak cukup 1 juta, 2 juta. Tapi ini mungkin ini buat siapapun ya yang menyaksikan, bisa kalangan kita, Pas Trooper atau siapapun yang melihat ini, kalaupun mungkin tergelitik, tergerak melihat ini kok ada fenomena menarik ya. Kalau tadi dokter bilang bikin pusing karena logikanya tanpa obat tidak bisa terjadi begini gitu ya. Tapi ini fakta gitu ya. Artinya fakta yang kita tidak bisa abaikan, meskipun mungkin secara metodologi belum cukup untuk diambil kesimpulan. Betul. Diambil kesimpulan, tapi mungkin ini bisa menjadi trigger siapapun yang menarik untuk melihat fenomena ini, silakan saja. Barangkali kita bisa bantu justru hanya memprovide datanya, tapi silakan diolah untuk melihat barangkali ini bisa jadi bagian dari upaya kita memberikan kontribusi ya kepada masyarakat. Gitu. Oke, ini kan bulan Januari itu ya? Januari. Iya. Masih ada data lagi? Satu lagi belum dikirim sama beliau. Data yang terakhir sekarang sudah bulan Maret ini dok. Ini bulan Maret. Bulan Februari data yang terakhir untuk bawah ke bawah. Nah bawah habis ya? Ada kan? Nah itu kan masih positif 1. Positif 1 ya? Itu loh. Protein dia positif 1. Sekarang sudah negatif. Ini kan positif 1. Iya. Ya udah benar yang itu gambarnya tadi. Tadi kan kreatinin sudah 1,3. 1,3 tuh. Nah, ini sekarang yang update-nya yang di protein urin itu sudah negatif. Berarti cuma saya nggak sempat sudah normal, protein pun sudah negatif. Betul. 1,3 dia tetap di 1,2 tapi bawahnya yang namanya protein itu jadi negatif. Jadi hasil dari produksi ginjalnya, kencingnya itu bersih. Saya pengennya diperiksa mikroalbumin kan. Tadi kan patokannya mikroalbumin tuh. Nah, udah ditanya. Bisa lagi nggak? Udahlah daripada pusing, nggak usah lah. Ya itu tadi, karena kita praktisi kesehatan, fokusnya kan kepada secara praktis sudah membantu. Kalau fokusnya pada ilmuwan kan mungkin data itu. Ada sebenarnya satu data lagi yang saya dapatkan, thalassemia. Thalassemia saya pakai bukan metode yang ini ya, bukan metode medis ya. Saya pakai untuk pakai pasnya. Beliau anak ini umur 12 tahun, thalassemia. Cuci transfusi rutin 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Iya. Ini sudah bulan keempat nggak transfusi, anaknya segar, bisa aktivitas, bisa lari-lari, bisa. Oke, jangan terlalu cepat dok. Saya coba. Iya. Ketika dia transfusi, tentunya kan pasti ada keluhan kan? Iya, lemas. Kenapa transfusi? Betul. Ya thalassemia, sel darah merahnya rusak gitu kan? Pasti ada gejala yang gejalanya lemas, itu keputusannya harus transfusi. Rutin tuh. Oke. Dan ini sudah berjalan tentunya. Bertahun-tahun sudah. Oke. Berikutnya ada satu tindakan yang berbeda yaitu tadi SOP tadi kan. Pas mulai diterapkan dengan gerakan yang sederhana. Nah, kalau Pas Trooper pasti paham lah ya, pasti tegakkan diagnosa SOP-nya ya semua gerakan kita memang sederhana semua. Berikutnya perkembangannya adalah
Ini sudah bulan keempat. Bulan keempat. Dan belum transfusi. Oke, saya nggak mau langsung lompat belum transfusi. Apa yang terjadi pada gejalanya? Gejalanya. Lemesnya apakah kemudian? Beliau, anak-anak ini ya, anak ini tuh nggak bisa main seharian. Kalau habis main seharian dia langsung ngedrop demam. Sebelumnya. Nah, maksud saya setelah beberapa mulai treatment ini sehingga kemudian iya. Kan atas keputusannya tidak transfusi. Apa yang dia rasakan sehingga kemudian memang signifikankah perbedaannya gitu atau gimana? HB-nya tetap rendah. Oke, itu angka nih. Saya balik lagi ke gejala yang gejalanya nggak ada. Saya kan bingung ini. Itu makanya dia tidak melakukan transfusi. Iya, karena anaknya merasa masih ceria nih. Ikut outbound biasanya nggak bisa main lama. Ini ikut outbound seharian penuh masih fit gitu loh. Yang tadinya 2 minggu sekali. Yang harinya 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali. Berarti 2 bulan setelah berjalan tidak merasa perlu. Tidak merasa perlu, masih belum. Karena anaknya masih ini berikutnya gitu di recycle kedua ya, 2 bulan yang berikutnya dia tidak juga merasakan jika tidak perlu transfusi. Jadi bukan saya dia tidak perlu, tapi kalau secara medis kan HB kan udah di bawah 7 kan harusnya transfusi. Harus transfusi di bawah 7, 6 gitu kan. Tapi ini 7 ini terakhir ya, 4 bulan yang lalu. Saya nggak ngecek lagi karena dia datangnya ke tempat. Biasanya dia harus transfusi itu selalu di angka berapa? Ya di angka itulah, 7 sedikit lagi udah naik lagi. Naik juga nggak sampai 12, paling cuma 9, 10 gitu kan. Terus suruh lagi gitu. Ya ini dok, kalau hubungannya transfusi jadi saya inget nih. Saya jadi mau sedikit cerita juga dengan kasus istri saya ya gitu. Istri saya itu kan dengan kondisi autoimunnya gitu ya. Itu cenderung ya selama puluhan tahun itu ya karena rutin kan periksa darah itu sudah menjadi ya sudah terima lah gitu ya kalau kondisi HB-nya itu ya memang ya naik turun gitu. Yang seingat saya yang paling kita merasa sudah cukup happy itu kalau di angka 9 itu udah karena tidak direkomendasikan untuk transfusi. Tapi kalau sudah mulai turun 8, 7, 6 itu biasanya sudah transfusi. Ini kondisi yang kita alami sekian tahun dan menariknya ya karena saya mengawali, ya dokter tahu kan ketika saya mengawali belajar ini karena memang mencoba bagian dari ikhtiar kesehatan keluarga. Ketika saya mulai rutinkan gitu dengan PAZ, tentunya meskipun bukan lingkungan dari keluarga medis, tapi kesadaran untuk melakukan pemeriksaan tetap kami lakukan karena memang ada akses yang memudahkan ya periksa. Awalnya sama sekali tidak berespektasi juga. Tidak berespektasi, lebih fokus kepada keluhan, pokoknya ya ngerasa perbaikannya begitu banyak, kemudian obat-obatan mulai banyak yang direkomendasikan untuk tidak diresepkan lagi bahasanya ya, tidak di tadinya bayangkan dok 52 butir dengan berbagai macam gitu ya 3 kali sehari, ada 2 kali sehari tentunya gitu. Itu kemudian perlahan dokter bilang ini nggak usah lagi. Ada juga yang keputusan sendiri kayak misalnya obat anti mual ya, nggak diminta orang udah nggak mual gitu kan, dan otomatis berikutnya ketika kontrol berikutnya nggak dikasih lagi karena nggak ada keluhan itu lagi. Dokter tidak merespon dengan resep itu. Berkurang banyak obat-obatan dan sebagainya. Hal yang menarik, nah ini mungkin saya juga pengen tunjukkan itu boleh. Datanya ya. Ini saya pengen dengar opini dari dokter juga gitu. Karena di data yang saya punya gitu ya, itu sebenarnya ini awal pemeriksaan yang mengagetkan bagi kami itu di tahun 2022 ya, 2022 pertengahan lah ya. 2 tahun belajar PAS itu. 2020 saya belajar PAS, istri saya mulai kenal treatment PAS. Tentunya nggak bablas sekaligus gitu ya, itu ada naik turun, ada segala macam ya. Tapi ya masih bagian dari konsistensi ya, tetap berlatih ya, bukan yang disiplin juga gitu ya. Karena kemandirian ini ternyata nggak mudah kalau ternyata ada Pak Surper di rumahnya gitu ya. Nah, jadi singkatnya saya mau cerita bahwa ketika proses ini berjalan di tahun 2022 ada hal yang mencengangkan bagi kami dan kami nggak punya penjelasannya memang. Itu istri saya cuma tiba-tiba mengasih kabar Bira, ada hal yang ini banget gitu. Kenapa? HB-nya waktu itu 12, sekian. Masya Allah ya. Karena buat itu dia langka. Ini nggak pernah terjadi dalam hidup dia sekian puluh tahun gitu. 12 sekian gitu ya. Alatnya rusak mungkin? Atau pindah alat?
Enggak, Bener ya? Ya karena kita punya tempat yang memang rutin kontrol ya. Artinya tempat yang sama seperti dulu ya, bukan gitu. pindah. Meskipun tidak sama 20 tahun ya, karena iya. udah banyak sekali perpindahan. Iya. Tapi kalau bicaranya 2 tahun, 3, 4 tahun terakhir ya itu tempatnya itu saja gitu. Nanti di mana itu mungkin akan dilihat gitu. Nah, saya pikir sementara kali gitu kan. Karena saya nggak ngerti lah, mungkin ada hal-hal yang tertentu yang membuat dia bisa naik tiba-tiba, nanti balik lagi ke kondisi yang normalnya di bawah. Uang belanja naik itu naik tiba-tiba gitu. 3 vlog sama segepok 100 ribuan gitu ya. Enggak gitu. Jadi tapi karena berikutnya rutin, ini yang saya tampilkan yang terbaru. Yang coba diperlihatkan ini HB di bulan terakhir nih. 2023, Maret 2023 barusan nih. 13 Maret. Barusan ini. Karena memang kita rutin hampir tiap bulan melakukan pemeriksaan. Tinggi itu. 14,7. Itu udah di atas normal, udah normal banget nih. Untuk seseorang untuk seorang autoimun didiagnosa autoimun dan kawan-kawannya sistemik lupus erythematosus dengan gejala yang pernah dialami dari mulai bocor ginjal, bocor jantung, klep ya, kemudian aritmia pernah, rematik jantung pernah, terakhir saya masih ingat waktu pertama kali datang itu bagaimana. CVT ada sumbatan data dengan stroke berulang berkali-kali. Kondisinya bukan dalam pengertian secara darah ya, bukan yang sudah pulih sempurna, dan masih tetap sampai hari ini dinyatakan bahwa ini sedang remisi saja. Remisi. Artinya tidak dinyatakan sudah sembuh total. Remisi. Gitu ya. Dan itu sudah dari 20 tahun yang lalu sudah bagi kami serahkan kepada Allah karena kesembuhan itu dari Allah. Siapapun boleh menyatakan nggak bisa sembuh, tapi kami yakin bagi Allah. Tapi karena istri saya fokusnya adalah kepada apa yang dirasakan. Gitu. Ini menarik buat saya ini dok. Nah mungkin dok punya opini. Seorang autoimun, kemudian HB-nya sekian, sementara berpuluh tahun cenderung 9 ke bawah dan 9 ke bawah dia kan justru normal. Ya inilah makanya kadang kita perlu brainstorming ya antara hal-hal seperti ini dengan para ilmuwan yang meneliti gitu ya. Meneliti. Karena saya yakin data yang didapatkan karena istri sendiri ya, itu juga dialami kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia. Hanya bedanya ada yang terdokumentasi, ada yang nggak terdokumentasi karena tugas kita tidak berkecimpung di situ gitu. Nah, makanya tadi kan saya berharap ada dokter-dokter yang ada di Pasteur Perni itu buatlah penelitian-penelitian yang sederhana seperti ini di pasiennya yang sekiranya bisa kooperatif, bisa mampu dan sebagainya. Nah, kita bisa sajikan itu. Nah, supaya apa? Kalau gini saya nggak bisa jawab nih, gimana ceritanya, kan begitu kan? Gini, sama-sama kasus saya, ini gimana ceritanya gitu, tapi itu terjadi. Usus buntu, gimana ceritanya? Aritmia, gimana ceritanya, gitu kan? Terus kemudian dan banyak yang lain gitu. Mungkin gini, mungkin ini nggak terlalu memusingkan ya kasus saya, mungkin secara. Ya pusing lah. Udah 20 tahun. Nggak, mungkin secara medis ada sebenarnya cara untuk mengupayakan bisa tetap. Iya. Bisa. Cuma kan kalau saya pribadi kan bicara perbandingan waktu saja gitu kan, sekian puluh tahun tidak pernah terjadi. Ya, tiba-tiba terjadi dengan kondisi tidak ada perlakuan misalnya, pantesan 6 bulan terakhir ini obatnya diganti misalnya, ada obat yang diganti baru yang kemudian ini tidak kita lakukan. Ya tetap itu aja. Kalaupun ada perbedaan di dalam ini adalah ya tadi lifestyle sama gerakan-gerakan sederhana yang kita itu pun juga sebagai kita itu sebenarnya ya perlu medis itu. Mas Rupert itu perlu dengan kawan-kawan medis ini apa ya istilahnya saling timbal balik gitu loh. Ada satu hal yang memang misalnya mau diterapi misalnya gitu ya ngedrop banget dan lain sebagainya ya sampai ke medis aja dulu gitu kan. Karena perlu input dan ahli inputnya gitu kan. Input kan tidak hanya obat juga, bisa juga air herbal dan sebagainya. Atau kawan-kawan medis kadang-kadang seperti tadi kan dokter spesialis yang ikut pelatihan itu kan berarti kan beliau paham betul tuh anatomi, paham betul patofisiologi, faal sebagainya. Paham betul itu yang namanya farmakologi dan sebagainya. Sudah melakukan ini tapi alhamdulillah ini kok membaik gitu loh. Nah, itu menjadi sebuah apa ya?
keinginan pribadi saya, lebih ke arah impian pribadi saya itu, kalau hampir semua dokter muslim nih, karena yang bisa belajar bahasanya muslim ya, kalau orang dokter muslim ini belajar pasal tasawuf dengan baik dan benar, dengan open mind gitu ya, karena saya belajar juga dulu ke open mind banget. Jadi sama loh, gimana sih saya dokter gitu kan? Ini siapa yang ngajarin? Harus Mujahid ini siapa lagi dia? Katanya dok, kalau dokter tuh belajar pas katanya karena tertarik karena ada temen dokternya yang juga belajar. Terserah lah. Tapi waktu itu ya. Enggak, dokter begitu nggak? Dulu dokter belajar saya dokter pertama kali yang belajar pas. Wah, ya berarti bukan karena ngelihat ada dokter yang lain mempengaruhi ya, bukan. Jadi waktu itu saya itu nggak sengaja nih belajar pas itu, tidak sengaja. Allah sudah perjalankan bahwasannya ada iklan masuk tuh, pengobatan akhir zaman. Gila, pengobatan akhir zaman. Itu yang di benak saya kan. Tapi begini kan, itu di Jogja kan. Ayo Mi, gitu. Kita healing. Dulu ngapain healing? Kita jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan ke Jogja. Ini jalan-jalan, saya ikut pelatihan. Pelatihan apa? Saya tunjuk ini nih, pengobatan akhir zaman. Pomane gitu. Apa lagi gitu kan. Udahlah. Ini kalau pelatihannya bagus, saya ikutin. Kalau pelatihannya nggak bagus, kita di Jogja. Kita jalan-jalan aja gitu kan. Setiap kali saya perjalanan kemana-mana itu bawa obat sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kalau saya mau buka praktek bisa tuh kan. Jadi datang itu bukan dalam keyakinan skeptis ya sebenarnya. Iya, skeptis. Pelatihannya kan dulu waktu zamannya Ustadz awal-awal itu nggak banyak, 50, 60 gitu kan. Rekornya kan terakhir itu kan 500 di Solo itu. Nah itu saya duduk paling belakang tuh. Ini tidak menggambarkan orang yang lagi semangat pengen belajar. Nggak pengen belajar, cuman pengen tahu aja nih diapain gitu kan. Penasaran. Modul juga gitu, lembaran fotokopian. Ini pelatihan model apa gitu. Tapi akhirnya saya duduk di belakang, saya dengerin aja, beliau bercerita, mengebung-gebungnya Ustadz. Ini kepala saya kan dibentur-benturin, ding. Apalagi orang ini, ding. Bentar lagi saya keluar nih. Tapi begitu ada pasien, nih, saya buktikan ya apa yang saya sampaikan ini. Masuk. Ini keluarnya apa? Sarung pit-pit. Udah nggak sakit? Sudah nggak sakit. Temannya dia lah. Tukang obat pinggir jalan gitu, pikirnya begitu ya? Iya gitu kan. Datang kedua. Semuanya itu duduk digergaji kan. Gergaji. Awal-awal ya. Gergaji. Masa cuma begitu aja sih gitu kan. Saya makin penasaran sampai siang. Dengerin aja. Pulang kan? Pulangnya udah selesai dong. Hari pertama kan. Oke. Hari pertama kan dulu cuman gergaji sama itu. Itu kan udah gitu aja kan. Intinya saya pulang. Di sesi hari pertama. Pulang masuk kamar hotel. Istri saya pingsan. Yang mau jalan-jalan malah. Iya. Lagi karena punya keluhan ya. Iya, punya keluhan gitu kan. Kan nggak saya bawa ke pengobatan juga kan. Ngapain gitu kan. Anak saya mimisan. Berbarengan itu? Iya, mimisan. Jadi istri saya lihat gini, udah lipat gergaji 1, 2, 3. Oh, ini dalam kondisi tadi di belakang pulang dipraktekkan? Sudah selesai kan? Iya, nggak sih dalam kondisi prosesnya begitu, kan. merasa gitu, tapi pas pulang dipraktekin. Iya, seharian itu kan terapi terus itu kan. Jelasin terapi. Ini menarik nih, pulang malah dia praktekin. Pulang. Wah, istri saya pingsan. Saya lihat apa vertigo gini. Pusing banget gimana ini? Obat. Saya lihat. Wah, obatnya ketinggalan. Akhirnya saya lipat, saya gergaji itu. Yuk tarik, ngapain? Udah diam aja, tarik aja gitu. Sebentar. Ini jangan sampai salah paham. Ini banyak orang yang nggak paham ini. Nggak paham. Semua. Dokter bilang digergaji. Ini bukan jangan sampai. Ini kalau Pak Super paham yang kita lakukan. Jadi ini gerakan menarik. Namanya di pas gergaji. Tapi jangan bayangkan. Bukan. Jadi seperti gerakan narik gitu. Seperti orang melakukan gergaji pohon itu kan iya, pokoknya itulah ada sebuah gerakan pas yang kita namakan gergaji, tapi bukan maknanya yang sesungguhnya digergaji. Seperti orang menggergaji pohon itu. Singkat cerita berikutnya. Singkat cerita langsung, pusing saya kemana gitu. Nah, ini nggak mungkin kan, saudaranya kan? Ini bukan orang suruhan ini. Terus, udahlah, ini mungkin kebetulan. Oh masih skeptis. Masih kebetulan. Anak saya aja lah. Yang mimisan? Iya kan, anak saya mimisan itu kalau makan coklat sama susu. Langsung, sekarang 15 menit lagi. Dan kebetulan waktu itu habis ya, mimisan juga kan. Ayo, tipe C, saya gergaji. Itu kalau pas super ketawa. Tapi karena ilmunya saat itu aja, udah bodo amat lah ya gitu kan. Nah, setelah itu, habis ini makan coklat sama susu sebanyak mau. Enggak, nanti mimisan, udah kerjain aja gitu.
langsung ke toko coklat, istri saya sudah enakan, ayo kita jalan-jalan makan coklat. Ini sebenarnya ini orang tua yang pengen nguji ilmu tapi anaknya ya hampir semua, termasuk apa yang diajarkan Ustadz, cabut rumput apa-apa. Istri saya dulu korbannya. Artinya korban itu korban kita belajar. Bukan korban apa ya istilahnya? Yang pertama menerima manfaat. Iya betul gitu. Nah, alhamdulillah selesai, anak saya nggak mimisan beberapa hari. Masya Allah. Tapi mimisan lagi, terjawab. Orang diagnosanya keliru, ya sama kan? Kalau kita nggak mendiagnosa dengan baik itu sejak awal, gerakannya diberikan, ya nggak selesai, gitu kan? Sama, mulai dari anamnesa, semua pemeriksaan nggak detail, kemudian kita ngasih obat tapi tidak sesuai dengan ini, ya nggak akan selesai masalahnya. Sama. Jadi harusnya adalah ada korelasi itu antara penyebab ini keluhan, semua ini harus korelasi semua nih, baru kita tahu solusinya. Dari pengalaman menangani keluarga itulah kemudian. Iya. Besoknya saya di depan sendiri. Udah berubah ya, situasinya berubah. Iya di depan sendiri. Kalau zaman dulu kan kalau Ustaz ngasih itu kan nggak ada yang di belakang tuh, di bawah semua lihat. Biasanya berebut ke depan. Makanya saya wajar kalau awalnya skeptis ya pengen belakang. Padahal saya juga ngalamin pengennya di depan. Biasanya kalau skeptis gini. Gitu tapi gitu. Oh ya di depan. Gitu. Dan kalau Pak Super paham lah, hampir semua kita merasakan suasana itu ya, suasana di mana proses pelatihan itu dari sesi per sesinya itu membuat kita ya berbeda. Iya. Jadi kita jadi teringat Ustaz Haris, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau. Ini menarik ya yang tadi mungkin di akhir pembicaraan kita ya, Dok. Jadi dari apa yang kita sampaikan ini sebenarnya kan kita berusaha untuk membuka pikiran kita bahwa Pak Pastor maupun yang di luar sana masyarakat, bahwa boleh jadi bukan hal yang bertentangan, bukan jadi hal yang belum kita tahu aja. Kita belum tahu aja. Jadi belum ketemu benang merahnya yang paling nyambung di mana benang merahnya masih belum. Dan ini sebenarnya bukan hanya buat internal kita ya. Artinya siapapun yang mau mencoba mengulik fenomena ini gitu. Iya. Silakan. Boleh. Memberikan telitilah. Kontribusi buat. Iya, kontribusi misalnya gini. Ini banyak kan ini sebenarnya ada beberapa mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus tertentu datang kan, ini pas ini gimana sih jadi bahan skripsi, bahan penelitian. Atau bahkan mungkin peneliti yang memprofesional, yang mau meneliti ya, seorang researcher, entah di bidang kesehatan atau di bidang keilmuan umum. Ya, untuk keilmuan manual terapi ini loh, gitu kan, tradisional itu kan banyak banget kan ya. Dan bukan berarti yang tradisional itu salah ataupun yang medis juga salah, ya kita ya udahlah, kita tujuannya sama. Dokter pun disumpah kan? Dokter disumpah memberikan yang terbaik. Ya ini kan kita tidak sedang membahas orang per orang. Ya, bukan. Profesi tertentu, tapi kan kita sedang melihat dari sisi keilmuan. Iya. Ya, kita tahu niat baik semua orang di praktisi kesehatan, baik dokter maupun tradisional kan niatnya bantu orang. Iya. Ya, tapi pasti setiap orang akan berbasis pada keilmuan yang dimiliki. Betul. Kalau keilmuan ini kemudian kita coba sejajarkan, coba kita jadikan saling berkontribusi kan, mudah-mudahan ini bisa ujung-ujungnya kan masyarakat ya, Dok. Iya. Ada nggak yang kita terapi nggak berhasil? Banyak. Nggak mungkin juga. Diobati semua pengobatan. Makanya kita ya udahlah, tidak membuat kita jumawa lah ya. Apa Dok mengingatkan kita bahwa yang menyembuhkan iya, Allah yang menyembuhkan, kitanya sebagai pion-pionnya Allah untuk membantu seseorang gitu. Makanya di PAS kan juga ada kode PAS, kode etik PAS Trooper kan ada itu. Ada belum lagi 10 karakter PAS Trooper generasi unggul. Kita ini tidak dalam rangka hanya untuk belajar PAS untuk ngobati, bukan loh. PAS ini lebih ke arah merubah gaya hidupmu untuk lebih baik, tidak hanya secara fisik tapi juga rohaninya. Itu yang saya merasa nyaman banget di PAS itu. Kenapa? Betul-betul ditata itu gitu. Tapi kan tetap aja ada orang yang nggak ngikuti kode PAS, ada yang nggak ngikutin ADART, ada aja. Itu mau di organisasi manapun gitu kan. Misalnya kita jangan diterapi ya, gitu. Misalnya jangan diterapi ya. Ini resiko tinggi. Ditabrak aja gitu. Ditabrak aja. Sama misalnya nih, ini jangan dikasih kortikosteroid ya. Misal ini ya. Batuk pilek kasih kortikosteroid. Ada nggak dokter yang melarang kortikosteroid? Ada yang pakai. Ada juga gitu loh. Sama. Jadi ada juga dalam tanda kutip oknum gitu kan. Nah,
hal-hal seperti inilah yang bisa membuat kita itu miss dalam memahami gitu. Nah, ya ini memang tantangan di setiap praktisi kesehatan dengan modalitas apapun, begitu sudah mulai banyak, sudah mulai bukan cuma satu ya, ya pengaturan ya. Dan Fast Trooper baru di Indonesia 2018 ya. Dan upaya mengatur diri kita sendiri juga kan kita lagi terus belajar ya. Terus belajar dan ya, secara keilmuan batang ilmunya sudah clear. Tapi dalam penerapannya itu masih perlu ada benteng-benteng. Sama kayak dokter ada kode etik kedokteran kan. Karena kita beririsan dengan lain, terapi lain. Betul. Sesama Fast Trooper sendiri. Sesama Fast Trooper sendiri. Dan itu kita ada rule-rule-nya. Dan itu kan nanti kawan-kawan yang mengamalkan ya istilahnya, mengamalkan metode pasal kaso ini, kita ini menterapi manusia, bukan sapi. Manusia itu punya hak, punya kewajiban yang harus kita jaga, punya kehormatan dan lain sebagainya. Kawan sejawat juga, terapis lain atau metode lain juga. Ya kita mau diperlakukan seperti apa, kita perlakukan seperti itu. Gitu. Itu sih. Juga buat teman-teman, terutama yang Fast Trooper yang menyaksikan ini, pertama jangan sendirian. Pertama jangan sendirian, bergabung di komunitas, bergabung kita di organisasi yang sudah sama-sama kita rawat, kita jaga. Pertama untuk saling menumbuhkan, yang kedua itu terus menajamkan keilmuan kita, tidak merasa saya sudah ikut pelatihan, sudah 2 kali 3 kali ikut upgrade dan sebagainya, ngerasa belum selesai, sendiri, masih sakit gitu, atau masih sakit atau masih apa. Justru dengan bersama-sama yuk kita saling, supaya pembinaan terus berjalan terus dan kemudian semakin terlatih, semakin profesional gitu ya dok. Iya. Sebenarnya ada di sini, saya nggak tahu nih waktu kita masih aman atau tidak nih untuk ini, tapi ya saya melihat sudah banyak hal yang sudah kita coba urai ya, kita diskusikan terkait dengan bagaimana upaya kita menangani pasien. Dari kacamata kedokteran pun, ya, Dr. Susanto sudah memberikan ulasan begitu menarik. Mungkin ada pesan yang mungkin dokter mau sampaikan, mungkin bukan hanya kepada Pak Super ya, kepada masyarakat umum. Silakan. Iya, jadi ini kita skupkan ya, kan tidak, masyarakat umum tidak semua, tapi tidak semua. Jadi Bapak Ibu pemirsa ya, semua yang ada yang menyimak hari ini, pengobatan itu luas. Jauh sebelum zaman kedokteran itu kan juga masih banyak pengobatan-pengobatan lain dan sebagainya. Artinya sebenarnya masyarakat bisa diberikan banyak pilihan dan boleh memilih gitu. Tidak harus meyakini bahwasanya satu pengobatan itu betul, atau meyakini hanya pas saja yang betul, itu juga tidak tepat. Meyakini bahwasannya misalnya bekam saja gitu ya, meskipun sebagai seorang muslim bekam itu udah pasti betul meskipun penelitiannya belum sampai, tapi bekam itu pasti bisa gitu. Nah, intinya pesan untuk muslim, pengobatan itu sudah dijelaskan ya, yang para asatidz pasti sudah paham ya. Madu, berbekam, kai, dan meskipun kai tidak disukai. Nah, pengobatan medis yang ada sekarang adalah juga dulu adalah pengobatan Islam juga, gitu ya. Mulai dari Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu semuanya itu. Nah, silahkan Bapak Ibu semua berobat dengan catatan itu tidak melanggar syariat, tidak mengkonsumsi yang haram, ya. Dan sekali lagi tauhid dijaga, hanya menyandarkan kesehatan kepada Allah. Siapapun Bapak Ibu semua yang sedang diuji oleh Allah atau diberikan amanah sakit, mudah-mudahan segera diketemukan solusinya, bagaimanapun caranya, dengan tidak meninggalkan syariat. Selamat berobat, selamat berikhtiar sehat, bahkan sebenarnya solusi itu dia jauh-jauh dari kita. Gitu ya. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Dokter. Siap, sama-sama. Pak Udaya, Masya Allah. Buat yang menyaksikan, kita di ujung akhir pembicaraan kita, diskusi kita. Kalau ada manfaatnya silakan sampaikan lagi. Kalau ada hal-hal yang menurut Bapak Ibu ingin dikritisi, silakan sampaikan langsung kepada kami. Mudah-mudahan jadi perbaikan bagi kami. Selebihnya apa yang kami lakukan semata-mata menyampaikan, menyebarluaskan kabar gembira, mudah-mudahan jadi salah satu tambahan ya, solusi dan informasi buat kita semua. Dan terakhir saya mau mengingatkan siapapun kita semua bahwa Allah berfirman, wa idza maridtu fa huwa yashfin.
Ini sebuah ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim ketika sakit. Beliau dikisahkan dalam Quran menyampaikan bahwa jika aku sakit maka dialah Allah yang menyembuhkan. Mudah-mudahan ini menjadi keyakinan kita semua. Apapun yang kita rasakan, penyakit yang kita derita, diri kita, keluarga kita, atau siapapun di lingkungan kita, masukkan dulu keyakinan bahwa insya Allah Allah lah yang akan menyembuhkannya, dan tugas kita berikhtiar apapun yang Allah izinkan dan Allah halalkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa jumpa lagi di episode yang menarik lainnya, di pembicaraan lain, mungkin tidak dengan saya, tapi pantengin terus channel ini, mudah-mudahan mendapatkan banyak informasi lain. Bila itu hidayah, kita tutup sama-sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.